Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia dengan nomor induk mahasiswa 230103033 dari kelas 4B Program Studi Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputasi Matematika, di mana dosen pengampunya ialah Bapak Dr. Habibie Ratu Perwira Negara MPD. Langsung saja di sini kita akan membahas pemrograman Common Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan dan pengantar dasar matematika. Nah, di sini terdapat 4 buah soal. Pertama, kita diminta untuk menggambar fungsi for, sel, dan round berdasarkan sembarang domain yang kita buat dengan delta x sama dengan 0,001 dalam satu figur yang sama. Nah, sebelum itu kita bahas fungsi dari for, sel, dan juga round. Nah, di sini for berfungsi membulatkan elemen ke nilai bilangan bulat terdekat menuju negatif tak hingga. Artinya, for ini berfungsi membulatkan elemen ke bawah, ke atas karena menuju negatif tak hingga. Kemudian sel berfungsi membulatkan elemen ke nilai bilangan bulat terdekat menuju positif tak hingga. Yang dimana artinya sel ini membulatkan elemen ke atas karena menuju positif tak hingga. Selanjutnya ada round berfungsi membulatkan elemen ke bilangan bulat terdekat. Nah, terdapat aturan pembulatannya yaitu jika angka di belakang koma itu kurang dari 0,5 maka akan dibulatkan ke bawah. Sedangkan jika angka di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 maka akan dibulatkan ke atas. Untuk lebih jelasnya kita praktikkan langsung di Common Window MATLAB ya, dengan contoh-contoh yang ada di sini. Untuk floor kita ketik aja langsungnya floor 3,9. Nah, koma di Common Window MATLAB ini titik ya teman-teman. Kemudian kita enter aja langsung. Nah, hasilnya 3 karena floor ini berfungsi untuk membulatkan ke bawah ya, bukan ke atas. Untuk sel tadi 2,3, kita enter, hasilnya 3 karena sel ini berfungsi untuk membulatkan ke atas sehingga sel dari 2,3 itu hasilnya 3. Lanjut untuk round tadi contohnya ada 2 ya, 4,6. mana dia? Tunggu ya. 4,6. Nah, kita enter. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua itu ada 4,3 ya teman-teman. Nah, di sini terlihat round ketika di belakang komanya itu lebih dari 0,5 dia akan dibulatkan ke atas. Maka round dari 4,6 itu adalah 5, sedangkan round dari 4,3 itu adalah 4. Nah, karena di sini kita diminta untuk menggambar fungsi for, sel, dan juga round dengan sembarang domain deltanya yaitu 0,01 pada satu figur yang sama, maka kita buat ya floor, sel, dan juga roundnya kita samakan ya. Floor, saya ambil ini floor ya, floor contohnya 5, misalkan saya ambil sebarang ini ya 5,8. Untuk selnya kita samakan 5,8.
dan apa tadi, round. Kemudian round kita samakan juga 5,8, kemudian kita enter. Tadi untuk domainnya sembarang, jadi domainnya kita definisikan sebagai x sama dengan domainnya bebas ya, mulai dari negatif tak hingga atau positif tak hingga atau positif tak hingga sampai positif tak hingga. Saya ambil negatif 1 sampai dengan tadi deltanya 0,001 sampai saya ambil domainnya sampai 9. Nah, kita tutup, titik koma, kemudian enter. Nah, untuk floornya kita gambar floor ya, tapi kita definisikan dulu floornya. Saya definisikan floornya P sama dengan floor tadi domainnya x, titik koma, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita gambar plot tadi domainnya x, floornya tadi P. Nah, untuk warnanya saya ambil warna merah ya, red R. Nah, kita tutup, kemudian kita enter. Nah, ini gambarnya. Untuk gambar dari floor seperti ini ya, warnanya merah. Kita bisa hide. Nah, lanjut. Tadi kan kita diminta untuk menyatukan gambar dari floor, cell, dan juga round. Jadi kita hold on. Nah, untuk cellnya saya definisikan sebagai key sama dengan cell, kemudian domain x, titik koma, kemudian kita enter. Kita gambar plot tadi x, key ya, jangan lupa kita definisikan cellnya sebagai key. Kemudian untuk warnanya kita ambil warna biru, blue. Kita tutup, petik blue, kemudian kita tutup, kita enter. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya, figur 1. Nah, ini untuk gambar selnya ya, tadi gambarnya warna biru. Nah, untuk yang terakhir kita gabungkan lagi dengan fungsi roundnya ya teman-teman. Kita gabungkan dengan hold on, kemudian roundnya kita definisikan sebagai R. Teman-teman bebas mau definisikan sebagai apa. R sama dengan round dengan domain x, titik koma, kemudian kita gambar plot, buka kurung, x, R ya tadi R, untuk warnanya saya pilih hijau ya, berarti green, petik 1, kemudian kita tutup, kemudian enter. Untuk melihat gambar bisa ke figur 1. Nah, inilah figur dari floor, cell, dan juga roundnya teman-teman. Ini dalam satu figur yang sama. Nah, untuk nomor 1 kita sudah selesaikan. Lanjut kita ke nomor 2. Ada beberapa soal di sini, kita sama-sama bisa lihat. Ada soal mengenai faktorial, permutasi, kombinasi, EPB, KPK, kemudian bilangan prima, dan juga ada segitiga Pascal.
Sebelum itu kita bahas dulu mengenai faktorial sampai dengan segitiga Pascal ya. Faktorial dari suatu bilangan n dinotasikan atau dilambangkan dengan n, kemudian tanda seru, ini mana dibacanya itu n faktorial, adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Contohnya di sini 7 faktorial. Nah, bisa di sini 7 faktorial sama dengan 5040. Kita langsung praktikkan di Common Window MATLAB-nya. Tadi ada faktorial dari 7 faktorial, buka kurung 7, kemudian kita tutup, enter. Nah, hasilnya 5040. Kemudian untuk permutasi adalah cara menyusun atau mengatur urutan objek dari sejumlah objek tertentu dengan memperhatikan urutan. Nah, rumus dari permutasi sendiri yaitu PNR sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Kita masuk ke contoh. Di sini ada contohnya. Dinda memiliki 4 pilihan warna cat, yaitu ada merah, kuning, hijau, dan biru. Dinda ingin mengecat kamarnya dengan 2 warna berbeda. Berapa banyak desain yang berbeda yang dapat dibuat? Nah, di sini permutasi 4,2 sama dengan 4 faktorial 4 dikurangi 2. 4 ini pilihan warnanya, kemudian yang yang akan digunakan itu ada 2 warna berbeda, jadi 4 dikurangi 2 dan di faktorial. Kemudian sama dengan 4 faktorial 4 dikurangi 2 faktorial, hasilnya 12. Nah, di sini kita langsung saja 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Faktorial jadi 4 ya, buka kurung 4 dibagi faktorial dari 4 dikurangi 2, kemudian kita enter, sukses ya, 12. Nah, sama. Kemudian lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih objek dari sejumlah objek tertentu tanpa memperhatikan urutan. Nah, rumus dari kombinasi adalah kombinasi n, r sama dengan n faktorial per r faktorial dikali n min r dikurangi r faktorial. Contohnya ada berapa banyak cara memilih 11 orang dari 15 orang untuk menjadi pemain bola. Karena kita ambil 11 orang, jadi kombinasi di sini banyaknya dari 15 orang diambil 11 orang sama dengan 15 faktorial per 11 faktorial dikali 15 dikurangi 11 faktorial. Langsung saja kita praktikkan ke MATLAB-nya apakah hasilnya sama. Faktorial buka kurung 15 dibagi faktorial dari 11 dikali faktorial kali di sini sip 8 ya, jadi bintang faktorial buka kurung tadi ada 15 dikurang 11 ya, kemudian kita enter. Salah teman-teman. Kok ini edisinya? Ya teman-teman, Ctrl C, kita kurung di sini agar hasilnya tidak
melebar. Nah, sama. Jadi yang ini salah ya teman-teman. Harusnya kan tadi faktorial 15 faktorial per 11 faktorial dikali 15 min 1 dikurang 1 faktorial. Nah, yang benar itu codingnya itu seperti ini ya. Faktorial 15 dibagi, kita buka kurung dulu, kemudian faktorial dari 11 dikali dengan faktorial 15 dikurangi 11 tadi. Nah, hasilnya sama 1365. Misalnya ya, di sini ada hasil, kita tentukan hasil dari 74 faktorial dikurangi dengan 32 faktorial. Faktorial dari 74 ya, buka kurung 74 dikurangi 32 ya tadi ya, 32. Faktorial dulu ya, jangan lupa ntar error ya. Faktorial 32, kemudian kita enter. Ya, kita lanjut di sini 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Faktorial 6 sip 8 kali faktorial dari 5. Iya kan tadi soalnya 6 faktorial dikali 5 faktorial. Kemudian kita enter. Lanjut ke soal C. 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Faktorial dari 6 dibagi dengan faktorial dari 8. Kemudian kita enter. Kemudian kita lanjut, di sini ada permutasi 3 dari 7 dikurangi permutasi 2 dari 5. Faktorial dari 7 dibagi dengan buka kurung faktorial 7 buka kurung 7 dikurangi 3. Enter. Kemudian faktorial 2 dari permutasi 2 dari 5 jadi faktorial 5 dibagi faktorial 5 dikurangi 2. Diambil 3 dikurangi 5, permutasi 5 diambil 2, yaitu faktorial kita buka kurung. Nah, yang ini kita tulis atau kita copy, Ctrl C Ctrl V. Untuk kurung di sini kita bisa hapus dulu, kemudian dikurangi dengan faktorial 5 dibagi faktorial 5 dikurangi 2. Kemudian kita tutup dan kurung melengkung, kemudian enter. Hasilnya 190. Lanjut kita ke kombinasi 4 dari 8 ditambah kombinasi dari 3, kombinasi 5 diambil 3. Kita buka kurung
faktorial dari apa tadi? 8 diambil 8 diambil 4. 8 dibagi buka kurung lagi faktorial 4 dikali faktorial 8 dikurangi 4 kemudian dikurangi dengan kombinasi 3 dari 5. Jadi di sini faktorial tadi 5 diambil 3 ya. 5 dibagi buka kurung faktorial buka kurung 3 dikali faktorial dari 5 dikurangi 3 tutup kurung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian kita enter. Hasilnya 60. Mohon maaf, kombinasinya ditambah ya, bukan dikurangi. Jadi yang ini kita copy aja, kemudian kita paste. Nah, untuk operasi pengurangan tadi kita ganti penjumlahan. Saya salah ya tadi. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya 80. Kalau dia dikurangi hasilnya 60. Dia lanjut untuk EPB dan KPK. Dan di sini EPB atau faktor persekutuan terbesar adalah bilangan bulat terbesar yang dapat dibagi habis 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Nah, contohnya di sini EPB dari 24 dan 36 adalah 12. Nah, untuk pemrogramannya di MATLAB menggunakan GCD. GCD adalah Greatest Common Divisor atau dalam bahasa Indonesia adalah EPB. Jadi EPB-nya tadi EPB dari 24,36 kita tutup kurung kemudian enter. Nah, 12. Kemudian di sini untuk KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan bulat terkecil yang dapat habis dibagi oleh 2 atau lebih bilangan tanpa sisa. Contohnya KPK dari 24 dan 36. Kita langsung di MATLAB-nya menggunakan KPK dalam bahasa Inggris itu LCM. Nah, KPK dari 24,36 kita enter ya. LCM buka kurung 24,36 tutup kurung kemudian enter. 72. Lanjut, di sini ada. Nah, di sini di soal kita diminta untuk mencari EPB dari 24,268. Jadi kita gunakan GCD berapa?
24 koma 1268. Enter. Ternyata EPB dari 24,1268 itu 4. Kemudian KPK dari 65,135. LCM 35,135 ya. Oh, 65. Di sini 65,135. Enter. Ternyata KPK dari 65 dan 135 itu 1755. Kemudian di sini susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Dan susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Lanjut di sini untuk menyusun sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Nah, di modul ini terdapat contoh. Nah, untuk membentuk baris bilangan prima, kita menggunakan rumus atau coding di pemrograman Common Window ini primes ya. Primes dari 76 yang kurang dari 76. Kita enter. Jadi ini adalah bilangan prima yang kurang, susunan bilangan prima yang kurang dari 76. Kemudian susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Nah, di sini kita di modul ini untuk menyusun segitiga Pascal dengan beberapa tingkatan menggunakan Pascal dalam kurung n, berapapun n-nya untuk tingkatannya ya. Jadi kita langsung saja Pascal dengan 20 tingkatan. Kita enter. Kita tunggu ya guys. Tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita lanjut untuk nomor 3. Tunjukkan apakah setiap pernyataan di bawah ini benar atau salah. Nah, untuk membuktikan untuk bilangan prima di sini untuk bagian A dan B itu kita buktikan dengan cara seperti pada modul. Nah, untuk memeriksa apakah dia sebuah bilangan prima itu menggunakan is prime. Di sini apakah 34 bilangan prima? Maka di MATLAB kita bisa langsung ketik is prime 34, kemudian di enter. Nah, jawabannya di sini 0. Nah, 0 di sini maksudnya itu adalah pernyataan tersebut salah. Kemudian untuk bagian B, untuk melihat apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima, sama seperti tadi kita gunakan is prime
56 dikurangi 35. Apakah dia bilangan prima? Ternyata bukan. Karena di sini 0, hasilnya 0. Artinya salah. Kalau dia 1 berarti benar. Tapi di sini kedua-duanya 0. Berarti kedua pernyataan tersebut salah. Lanjut untuk yang ketiga, bagian C. Apakah hasil dari 35 dibagi 89 adalah bilangan real? Nah, kita bisa gunakan untuk memeriksa dia bilangan real menggunakan is real. Codingnya is real untuk pemrogramannya di command window. Kita gunakan is real. Tadi angkanya yaitu 35 dibagi 89. 35 dibagi 89. Kita enter. Nah, ternyata pernyataan tersebut benar. Lanjut untuk soal terakhir, susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Nah, di sini sudah terdapat 5 buah pernyataan yang bernilai benar dan salah untuk memudahkan dalam pemrograman command window MATLAB. Nah, di sini kita sudah rangkum ya untuk pernyataan 1 hingga 5 seperti ini, sehingga kita bisa langsung copy dan kita paste kita Ctrl V, kemudian titik koma, enter. Kemudian untuk pernyataan yang kedua kita copy lagi, kemudian kita paste, enter. Lakukan hal yang sama hingga pernyataan kelima. Titik koma, nah di sini kita diminta untuk menentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi. Untuk negasi, dari masing-masing pernyataan kita tentukan atau kita cari dengan lambang dari negasi seperti ini untuk masing-masing pernyataan. U, kemudian enter. Lakukan hal yang sama hingga pernyataan yang kelima. Negasi A, terakhir negasi H. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita cari konjungsi dari kelima pernyataan. U, konjungsi menggunakan notasi dan seperti ini. Notasi dannya seperti ini. U, T, I, H. Dan kita enter.
Nah, hasil dari konjungsinya seperti ini. Kemudian disjungsi. Disjungsi itu atau ya, dan di sini dinotasikan dengan garis lurus seperti ini. U T I A H. Kemudian kita enter. Ini hasil dari disjungsi dari kelima pernyataan tersebut. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.